Shalom, ibu-ibu terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah online bersama-sama, ibu-ibu PWSR di rumah masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Deti Korengkeng yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyi lagu pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PWSter walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Amin. Kita menyanyi kembali lagu dengan Apa Akan Kubales. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ibu-ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikuti bersama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Deti Korengkeng. Shalom ibu-ibu PWSter yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, agar lebih mengenal maksud Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sore hari ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita membacanya bersama-sama.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita juga berada di perahu yang sama, kemudian kita juga melihat bagaimana perahu sudah oleng, kemudian air sudah banyak masuk ke dalam perahu, pasti kita juga memiliki perasaan yang sama seperti para murid-murid itu, yaitu panik, takut, dan khawatir. Ya, kita melihat murid-murid merasa kesal pada Tuhan Yesus yang dianggap tidak peduli akan kondisi dan situasi saat itu pada ayat 38 tadi. Kita melihat murid-murid ini mantan nelayan. Mereka tahu persis ini berbahaya atau tidak. Dan mereka begitu panik dan ketakutan karena mereka tahu itu berbahaya. Dan kemungkinan besar perahu akan hancur. Jadi kalau kita berbicara tetap tenang di tengah badai kehidupan, rasanya lebih mudah untuk mengatakannya daripada untuk mengimani dan melakukannya. Oleh sebab itu hari ini kita akan sama-sama merenungkan beberapa hal yang dapat membuat kita tenang dan damai di tengah badai kehidupan ini. Pertama, badai selalu ada. Badai selalu ada, ya. Kalau seumpama kehidupan kita di tengah-tengah samudra yang luas, kita seperti bagaikan sebuah kapal di tengah samudra yang luas, pasti kita akan bertemu dengan badai. Badai selalu ada. Begitu juga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga, kehidupan berjemaat, dan juga bermasyarakat. Pasti kita akan bertemu dengan bermacam-macam bentuk badai atau model badai yang dapat kita hadapi. Contoh sederhana, apabila satu keluarga memiliki anak yang begitu rajin dan tekun belajar, punya kemauan tinggi untuk belajar, dan sedang kuliah, ya, sudah mendekati finish, kemudian kepala rumah tangga kehilangan pekerjaan atau tulang punggung keluarga meninggal. Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi orang tua dan anak itu di saat itu. Karena kita tahu semua orang tua menginginkan anaknya maju di dalam pendidikan atau anaknya memiliki masa depan yang baik tentunya. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk badai yang kita hadapi, misalnya kematian dari orang yang kita kasihi, kemudian kita menerima diagnosa dokter bahwa kita mengidap penyakit yang berbahaya, ataupun perusahaan yang lagi maju-majunya tahu-tahu mendadak bangkrut, utang besar yang harus dibayar, maka kondisi-kondisi seperti itu mengakibatkan kita merasa seolah-olah kita sendiri, terasa Tuhan begitu jauh, ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tenang di tengah badai bukan berarti kita harus melarikan diri dari kenyataan, melainkan kita harus siap untuk menghadapi kenyataan itu. Bahwa ada kesulitan di sana-sini, tetapi kita tetap percaya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ada dan akan menolong kita. Tentu kita harus berjuang, berusaha,
sambil berdoa. Ya, lebih bijaksana bila kita berusaha melakukan yang terbaik dan kita tahu bahwa Tuhan akan melengkapinya daripada kita hanya berpangku tangan saja dan mengeluh saja. Bekerja, berusaha dan berdoa. Ya, lakukan yang terbaik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan badai COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Banyak duka dari keluarga-keluarga yang mengalami ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Banyak kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan di badai ini. Sehingga terdampak di dalam setiap jenjang kehidupan atau setiap lini kehidupan, terlebih faktor ekonomi atau finansial ya, keuangan. Itu juga merupakan badai yang harus kita alami. Ibu-ibu sekalian, kondisi kita saat ini bagaimana kita harus mengalami badai ini dan tentunya kita juga harus punya tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam hal ini mentaati prokes yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kehilangan arah dan tujuan di dalam menghadapi badai-badai seperti ini. Kita merasa lelah dan putus asa, tetapi kita harus tetap teguh, kuat bahwa kuasa Tuhan atau kehadiran Tuhan dapat membantu kita untuk melanjutkan perjalanan di tengah samudera kehidupan ini dengan penuh pengharapan, berharap kepada Tuhan. Poin yang kedua, pertama badai pasti ada, dan kedua jadilah kuat. Di dunia yang semakin modern dengan perlengkapan alat-alat yang canggih, bahkan kita juga ikut menikmati alat-alat yang canggih itu. Tetapi kita harus siap untuk menghadapi badai-badai yang semakin canggih pula. Tentunya menghadapi tantangan dan pencobaan yang semakin berat, kita harus menjadi kuat. Timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang percaya di tengah kehidupan yang penuh dengan kekerasan, penipuan, kemunafikan, dan kejahatan-kejahatan yang semakin canggih pula. Tentu kita semua berkeinginan untuk dapat hidup jujur di tengah-tengah orang yang tidak jujur. Kita berkeinginan untuk dapat hidup penuh kasih di tengah-tengah orang-orang yang egois, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, di tengah-tengah keinginan-keinginan kita yang positif tadi, kadangkala sulit untuk kita wujudkan. Tetapi sekali lagi, kalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus, selalu mendengar suara Tuhan, bukan suara manusia, maka iman kita sanggup menghadapi badai apapun yang datang dan pergi di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali sebagai manusia, kita lebih mendengar suara manusia daripada suara Tuhan. Contoh, ada orang bilang, ibu suaminya gonceng cewek loh, saya lihat wanita cantik. Tentunya perasaan ibu, wah awas dia pulang pasti diinterview dan didamprat. Tetapi begitu suami pulang, suami lebih dulu mendamprat. Dia duluan mencari-cari kesalahan karena dia sudah tahu dia mau menghindar dari situasi yang dia sudah membayangkan sebelumnya. Nah, itu juga merupakan satu bencana besar di tengah-tengah kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, jadilah kuat seperti seorang olahragawan yang rajin disiplin berlatih untuk menyiapkan diri untuk bertanding, agar supaya memperoleh kemenangan dan dapat membawa medali emas. Ya, di dalam pertandingan kita harus taat mengikuti aturan-aturan yang ditentukan. Tidak curang, harus sportif, dan lain-lain. Tentang seorang olahragawan tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 5. Maka jadilah kuat seperti seorang olahragawan. Bertanding menurut aturan firman Tuhan.
jujur, sportif, terbuka, maka kita pasti mendapat kemenangan. Bukan hanya membawa medali emas, tetapi kita memperoleh medali kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan yang kekal, melebihi medali emas. Poin yang ketiga adalah badai pasti berlalu. Kita timbul pertanyaan juga, bagaimana kondisi kita sesudah badai yang menggoncang? Keadaan kita bagaimana? Sudah porak-peranda atau bagaimana? Markus 4 ayat 35-41 yang kita baca bersama-sama, dikatakan setelah badai itu murid-murid makin menyadari bahwa Yesus itu punya kuasa. Marilah kita sama-sama belajar dari seekor burung Raja Wali. Katanya burung Raja Wali itu tahu kapan badai itu muncul. Jadi jauh sebelum badai datang, Raja Wali sudah menyiapkan diri. Dia sudah terbang sampai kepada ketinggian yang tertentu dan dia menunggu badai datang. Begitu badai datang, dia membentangkan sayapnya dan badai itu malah begitu badai datang dapat membantu dia untuk mengangkat dia terbang lebih tinggi lagi. Sehingga dia terbang lebih tinggi dan badai berlalu di bawahnya. Begitu pula dengan kehidupan kita, ya. Kehidupan kita tahu bahwa kehidupan kita hidup bersama Tuhan, pasti kita mampu melewati badai. Karena apa? Karena kita dapat sampai ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, ya. Kita belajar dari mengalami badai, kemudian kita dapat hidup di tingkat iman yang lebih tinggi lagi. Makin lebih tinggi kita makin mengenal akan karya dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tenang dalam menghadapi badai kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu ada. Dia yang memberi kita kekuatan untuk kita mampu melewati badai yang sudah Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan satu ayat, Efesus 6 ayat 10. Demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang dapat memampukan kami untuk melewati setiap badai kehidupan yang kami lalui. Tolong kami Tuhan agar jadi kuat untuk memenangkan mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita menyanyi dari lagu pujian Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sehati di dalam berdoa bersama dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang berkuasa di langit dan di bumi, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini, kami memiliki Engkau ya Tuhan, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, baik yang di rumah, di dalam isolasi mandiri, dan yang masih berada di rumah sakit. Agar tangan kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap mendoakan keluarga-keluarga yang berduka, yang ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah mereka boleh mendapat penghiburan yang sempurna yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang berada di garis depan di dalam menangani COVID-19 ini. Biarlah Tuhan lindungi setiap mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan agar mereka tetap dapat bekerja dengan hati yang tulus. Tuhan memberkati juga keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia ini. Bapak Presiden Jokowi beserta keluarga, Bapak Wakil Presiden beserta keluarga dan seluruh staf kepresidenan bahkan para menteri. Tuhan biarlah Engkau memberikan mereka satu hati di dalam menghadapi bencana-bencana COVID dan bencana krisis ekonomi ini Tuhan. Agar supaya kami bangsa Indonesia dapat melaluinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang terpencil, di daerah-daerah yang minus, daerah-daerah yang sulit dan berbahaya. Oh Tuhan, tolong mereka Tuhan. Lindungi di dalam kehidupan mereka. Beri kecukupan bagi mereka Tuhan. Berikan mereka senantiasa kesehatan dan semangat di dalam melayani Tuhan. Agar makin banyak orang
yang dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk pengurus PW Esther. Kami berdoa untuk ibu-ibu PW Esther dan keluarga. Biarlah tetap menjadi kuat di tengah-tengah badai kehidupan ini. Karena menyadari dan meyakini bahwa ada tangan Tuhan sebagai nahoda di dalam kapal kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan Bapak Gembala Sidang kami yang belum lama ditinggal oleh kekasih mereka, yaitu Ibunda, ibu mertua dari Bapak Gembala Sidang. Tuhan, Engkau adalah penghibur yang sejati. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menghibur mereka dan mereka tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga pelayanan-pelayanan akan lebih heran lagi. Hanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah doa kami saat ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di dalam surga, demikian juga di atas bumi. Berilah kami makanan yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah PW Esther sore hari ini dengan menyanyikan pujian lagu Tuhan Pasti Sanggup. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak
persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir pertemuan kita akan menerima doa berkat. Jadilah kuat, karena kita tahu kita mampu menghadapi berbagai badai bentuk apapun karena ada tangan kuasa Tuhan yang menolong dan menopang kita. Tetap taat dan setia akan firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.